Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Firdausi Nuzula dengan NIM 190404089. Saya dari kelas PGSDA Pagi. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil laporan keuangan mingguan PT Nur Firdausi N. Sebelumnya, di sini terdapat kurikulum vitae yang berisikan identitas pribadi, prestasi, riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, dan visi untuk kedepannya. Di slide ketiga, terdapat bukti transaksi dari tanggal 19 Juli sampai 25 Juli 2021 yang dilakukan oleh PT Nur Firdausi N. Berikut rinciannya. Pada 19 Juli 2021, PT Nur Firdausi N mendapatkan uang saku dari ibu sebesar 2 juta yang dikirim melalui bank. Pada tanggal 20 Juli 2021, PT Nur Firdausi N melakukan dua transaksi. Yang pertama, mengirimkan uang sewa rumah sebesar 744.000 melalui transfer bank dan mengambil uang 500.000 untuk dipegang. Pada tanggal 21 Juli 2021, PT Nur Firdausi N membeli gas LPG sebesar 151 di Indomaret. Pada tanggal 22 Juli 2021, PT Nur Firdausi N juga melakukan dua kali transaksi, yaitu yang pertama mendapatkan uang saku dari bibi sebesar 2 juta rupiah yang dikirim melalui bank, dan yang kedua membayar pembelian perlengkapan dapur sebesar Rp152.999 melalui transfer bank. Pada tanggal 23 Juli 2021, PT Nur Firdausi N membeli voucher kuota sebesar Rp92.000. Dan terakhir, transaksi terakhir yang terjadi adalah pada tanggal 25 Juli 2021, yaitu membayar pembelian perlengkapan laptop sebesar Rp148.998 melalui transfer bank. Slide selanjutnya adalah daftar customer atau daftar pelanggan, di mana hanya terdapat satu pelanggan, yaitu PT Nur Firdausi N, yaitu saya sendiri. Daftar supplier atau bisa disebut dengan daftar pemasok. Di sini ada 3 pemasok. Yang pertama adalah Konter Lukman, yang kedua adalah PT Indomaret Prismatama, dan yang terakhir adalah Shopee. Berikutnya adalah General Journal, di mana General Journal berfungsi sebagai tempat untuk mencatat transaksi yang terjadi selama 1 minggu ini. Pada tanggal 19 Juli terjadi transaksi yaitu kas Bank BRI terhadap modal ibu. Kas Bank BRI didebit karena kas di bank bertambah dan modal ibu dikredit karena modal ibu berkurang. Pada tanggal 20 Juli 2021 terdapat dua transaksi. Yang pertama, transaksi yang terjadi adalah cash on hand terhadap kas Bank BRI. Cash on hand didebit karena bertambah dan kas Bank BRI dikredit karena berkurang. Transaksi yang kedua adalah beban sewa terhadap kas Bank BRI. Beban sewa didebit karena bertambah dan kas Bank BRI dikredit karena berkurang. Pada tanggal 21 Juli 2021 terdapat transaksi yaitu perlengkapan terhadap cash on hand. Di sini perlengkapan didebit karena bertambah dan cash on hand dikredit karena berkurang. Pada tanggal 22 Juli 2021 terdapat dua transaksi. Transaksi pertama adalah kas Bank BRI terhadap modal bibi. Kas Bank BRI didebit karena bertambah dan modal bibi dikredit karena berkurang. Transaksi yang kedua adalah perlengkapan terhadap kas Bank BRI. Perlengkapan bertambah sehingga diletakkan pada debit dan kas Bank BRI berkurang sehingga diletakkan pada kredit. Tanggal 23 Juli 2021 terjadi transaksi antara beban kota terhadap kas on hand. Beban kota didebit karena bertambah dan kas on hand berkurang dan diletakkan di kredit.
tanggal 25 Juli 2021 terjadi transaksi yaitu perlengkapan terhadap kas Bank BRI. Perlengkapan bertambah dan kas Bank BRI berkurang. General Ledger. General Ledger adalah buku besar transaksi yang detail dan digolongkan menjadi sejenis. Misal, transaksi yang menggunakan akun yang sama akan dicatat dalam satu akun. Seperti pada slide yang ditampilkan, saya akan menjadikan satu akun sebagai contohnya, yaitu cash on hand. Di cash on hand terjadi 3 transaksi. Dengan demikian dapat ditarik bahwa selama 1 minggu ini akun cash on hand digunakan untuk 3 transaksi. Selain itu, terdapat banyak akun yang bernilai 0. Mengapa demikian? Karena akun tersebut tidak digunakan pada transaksi minggu ini. Beberapa slide ke depan adalah hasil dari pencatatan General Ledger atau buku besar dari transaksi yang dilakukan selama 1 minggu ini. Berikutnya adalah profit and loss. Di sini adalah tempat tercatatnya laba dan rugi atau pendapatan dan beban. Selama 1 minggu ini, PT Nur Firdausi N tidak mendapatkan pemasukan atau bisa disebut dengan pendapatan, tetapi PT Nur Firdausi N mengeluarkan beban, yaitu beban kota dan beban sewa sebesar Rp836.000. Jadi, kita mendapatkan loss sebesar Rp836.000. Akun terakhir adalah standard balance sheet, di mana akun ini merupakan suatu akun yang mencatat tentang situasi keuangan suatu perusahaan, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham. Di PT Nur Firdausi N, standar balance sheet-nya adalah Rp3.164.000 yang terjadi selama 1 minggu transaksi terakhir ini. Sekian presentasi dari saya mengenai laporan keuangan mingguan pada bulan Juli 2021 di PT Nur Firdausi N. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.